Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah jumpa lagi dengan Bu Yunita hari ini. Untuk mengawali hari ini, yuk kita tepuk aku anak sehat dulu teman-teman. Tepuk aku anak sehat, saya sadar hidup sehat bersemangat. Oke, saya sadar hidup sehat bersemangat. Oke, saya sadar saya hidup, saya sadar saya sehat. Saya sadar hidup sehat bersemangat. Oke. Baik teman-teman, untuk hari ini Bu Yunita mau bercerita. Sebelumnya, tepuk fokus, dengarkan, perhatikan, fokus. Untuk cerita kita hari ini judulnya adalah Kisah Khalifah Al-Mansur. Dahulu di kota Andalusia Spanyol dikuasai oleh seorang khalifah yang jujur dan adil. Beliau bernama Al-Mansur bin Abi Amir Al-Hajib. Beliau memiliki sebuah rencana yang besar, yaitu membangun sebuah jembatan yang menghubungkan dua kota yang dipisahkan oleh sebuah sungai. Proyek itu dianggarkan 40.000 dinar emas. Meskipun memakan biaya yang besar, tetapi beliau melihat sisi manfaatnya yang lebih besar, yaitu demi kelancaran transportasi dan kegiatan perekonomian masyarakatnya. Diharapkan proyek itu dapat terlaksana, oleh karena itu penguasa harus membeli sepetak tanah milik lelaki tua miskin karena pada tanah tersebut akan dibuat pondasi untuk membuat jembatan. Kemudian khalifah pun menyuruh petugas untuk membeli tanah tersebut seharga 100 dinar. Petugas proyek pun melaksanakan perintah tersebut. Beliau menemui pemilik tanah tersebut untuk menanyakan harga tanah yang akan dijual. Kemudian lelaki tua miskin itu menyampaikan kalau beliau akan menjual tanahnya seharga 5 dinar. Melihat tawaran lelaki tua itu yang sangat rendah, petugas proyek berpikir untuk membeli tanah tersebut di bawah harga yang sudah ditetapkan oleh sang khalifah. Artinya ia telah menghemat pengeluaran negara. Akhirnya petugas tersebut menawar harga tanah menjadi 10 dinar yang berarti 2 kali lipat dari harga yang diminta oleh pemilik tanah. Tentu saja lelaki tua itu merasa sangat bahagia karena baginya 10 dinar itu sudah sangat besar. Ia bisa membeli tanah baru dan sisanya bisa ditabung. Sementara itu, petugas proyek merasa sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Petugas proyek juga merasa dirinya berjasa kepada negara karena sudah menghemat pengeluaran negara. Ia pun menceritakan tawar-menawar harga tersebut kepada sang khalifah dan berharap sang khalifah akan memuji dirinya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata sang khalifah justru menunjukkan kekecewaan yang sangat dalam kepada petugas tersebut. Ia pun meminta petugas proyek itu untuk memanggil lelaki tua miskin itu. Nah, akhirnya tak lama setelah itu lelaki tua miskin itu pun datang menghadap kepada sang khalifah dengan 1000 tanda tanya di kepalanya. Apa yang beliau pikirkan? Dia berpikir kalau sang khalifah akan marah karena beliau menjual harga tanah dengan harga yang mahal. Tetapi di luar dugaan justru sang khalifah menyambutnya dengan wajah yang ceria sambil berkata, "Wahai bapak tua, benarkah engkau rela menjual tanahmu dengan harga 10 dinar?" Apa jawaban lelaki tua itu? "Benar tuan, aku telah ikhlas menjualnya." Kemudian Khalifah Mansur kembali berkata kepada lelaki tua tersebut, "Bapak tua, tanah itu akan digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan bersama.
Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih sekali kepadamu karena sudah bersedia menjual tanahmu dengan harga yang murah. Namun, sebelumnya kami telah bersepakat untuk membeli tanahmu seharga 100 dinar. Jadi, terimalah sisa pembayaran yang harus kau terima. Lelaki tua itu terperanjat atas keputusan sang khalifah. Sama sekali ia tidak menyangka kalau hak-haknya akan dihargai sedemikian rupa oleh penguasa. Beliau pun mendoakan kepada Khalifah Al-Mansur, semoga keberkahan senantiasa dicurahkan kepada pemimpin-pemimpin yang jujur, adil, dan mengutamakan hak-hak rakyatnya. Begitu cerita Bu Yunita hari ini, teman-teman. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari kisah Khalifah Al-Mansur ini? Ya, betul. Kita diajarkan untuk menjadi pemimpin yang sidik, yang adil, dan mengutamakan hak-hak rakyatnya. Sama seperti yang dicontohkan oleh Khalifah Al-Mansur. Beliau memiliki peluang untuk memperoleh keuntungan yang banyak, tapi beliau tidak melakukan itu. Justru beliau tetap jujur, tetap memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh rakyatnya. Bu Yunita berharap suatu hari nanti salah satu dari teman-teman semua ada yang menjadi pemimpin bangsa ini. Dan harapan dari Bu Yunita, ketika menjadi pemimpin, teman-teman bisa menerapkan karakter yang sudah diajarkan. Jadilah pemimpin yang jujur, adil, dan mengutamakan hak-hak rakyatnya. Baik teman-teman, untuk menguatkan apa yang sudah disampaikan Bu Yunita hari ini, yuk kita tutup dengan afirmasi. Afirmasi, aku pemimpin yang sidik, seperti menegakkan kejujuran, adil, dan mengutamakan hak-hak rakyatnya. Menjadi pemimpin yang sidik, itulah aku. Yes. Baik teman-teman, untuk materi pembelajaran kita hari ini masih berkaitan dengan pengaliran pilar kita tadi, yaitu tentang hak. Di sini kita akan membahas tentang hak siswa. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan teman-teman dapat memahami apa itu hak siswa. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang seharusnya kita terima. Setiap siswa berhak mendapatkan pendidikan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 disebutkan ada 8 hak siswa. Silakan teman-teman boleh baca ya 8 hak siswa tersebut di modul pembelajaran. Kemudian setelah membaca, silakan teman-teman tuliskan kembali menggunakan bahasa teman-teman sendiri. Kemudian setelah itu dituliskan di diagram yang sudah Bu Yunita sediakan di modul pembelajaran. Terima kasih karena hari ini teman-teman sudah menjadi pendengar yang baik. Semoga apa yang disampaikan Bu Yunita hari ini bermanfaat untuk teman-teman. Sekian dari Bu Yunita, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Bu Yunita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.